kita akan belajar tentang temanya 4, subtema 2, berbagai pekerjaan. Nah, hari ini kita harus semangat ya belajarnya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengamati teks cerita Pak Willy kepala sekolah. Lalu siswa dapat menilai karakter tokoh tersebut. Kemudian kita akan mengamati gambar nelayan saat menangkap ikan. Siswa dapat menyebutkan dampak penggunaan teknologi bagi sumber daya alam. Tujuan selanjutnya adalah mengamati gambar, lalu siswa dapat menyebutkan jenis pekerjaan dan memberikan contoh-contoh. Nah, adik-adik semuanya, ini ada gambar berbagai pekerjaan di sekitarku. Ada gambar Pak Polisi, pilot, ada guru. Nah, semuanya ini contoh-contoh dari pekerjaan yang ada di sekitar. Kemudian kita akan disajikan sebuah bacaan yang berjudul Pak Willy kepala sekolah. Nah, ini ceritanya, kalian baca ya. Kemudian setelah kalian baca, nanti kalian akan diberikan pertanyaan, apakah kamu menyukai cerita di atas? Nah, kira-kira alasannya mengapa kalian suka? Kemudian di bagian mana yang paling kamu sukai? Nanti kamu tulis pendapatmu tentang cerita tersebut di bawah ini ya. Adik-adik yang baik, ayo kita berdiskusi. Kita berdiskusi tentang apa? Tentang pekerjaan ayahku. Nah, pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang persamaan dan perbedaan dari nelayan tradisional dan modern. Di sini disajikan sebuah diagram Venn. Ini akan menjelaskan tentang bedanya nelayan tradisional dengan nelayan modern. Nelayan tradisional alatnya berupa jaring dan sampan. Kemudian hasil tangkapannya tergantung dari cuaca. Apakah cuacanya baik, jadi hasil tangkapan ikannya juga banyak. Kemudian nelayan tradisional itu menggunakan perahu yang tidak bermesin dan memakai tenaga angin. Sedangkan nelayan modern alatnya berupa jaring, radar, dan bom ikan. Dan hasil tangkapan dari nelayan modern tentu saja sangat banyak ya, berbeda dengan nelayan tradisional. Kemudian kapalnya sangat besar. Nelayan modern menggunakan kapal besar dengan mesin yang canggih. Adik-adik, kita akan meneruskan pembelajarannya tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi kelestarian sumber daya alam. Di sini kalian akan melihat sebuah gambar nelayan yang menggunakan bom ikan dan menggunakan pukat harimau. Kira-kira kalian setuju apa tidak dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Setuju tidak? Nah, kalian jelaskan apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas. Kalian sampaikan ya hasilnya kepada teman di sebelahmu. Adik-adik, sekarang kita mempelajari tentang teknologi yang ramah lingkungan. Apa itu teknologi ramah lingkungan? Nah, ini dia pengertiannya. Teknologi ramah lingkungan
adalah sebuah metode atau sistem untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan dan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitarnya. Jadi kita harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan ya, agar lingkungannya kita tetap terjaga dengan baik. Nah, adik-adik, di sini fungsi dari teknologi ramah lingkungan. Apa saja ya fungsi teknologi ramah lingkungan? 1. Menjaga kelestarian alam dari kerusakan. 2. Menjaga lingkungan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan. 3. Meminimalkan limbah sehingga mencegah pencemaran lingkungan. Nah, ini dia fungsi dari teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya ada contoh teknologi ramah lingkungan. Tadi ramah lingkungan itu teknologinya tidak akan merusak lingkungan. Nah, ini adalah alat tangkap pengganti yang ramah lingkungan. Kalian lihat ya. Nah, di sini pemerintah memberikan bantuan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagai pengganti alat penangkapan ikan yang dilarang. Contohnya, alat pengganti yang ramah lingkungan adalah jaring insang, pancing ulur atau handline, rawai dasar, rawai hanyut, pancing tonda atau pole and line, bubu lipat ikan, bubu lipat rajungan, dan tremble net. Nah, contoh-contoh dari alat tangkap pengganti yang ramah lingkungan ini resmi ya dari pemerintah ya adik-adik semuanya. Nah, kemudian ayo kita amati gambar di bawah ini. Siap-siap ya. Nah, ada gambar apa? Di sini ada gambar berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang nelayan ya. Nah, dari gambar tersebut diskusikan dengan temanmu tentang apa? Jenis kegiatan ekonominya apa? Kira-kira. Kemudian jenis barang yang diperjualbelikan apa ya? Terus pertanyaan ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut apa? Dan hasil dari setiap pekerjaannya berupa apa, adik-adik semuanya? Nah, di sini ada contoh pekerjaan penghasil barang. Apa itu pekerjaan penghasil barang? Pekerjaan yang akan menghasilkan barang, contohnya adalah petani, kemudian nelayan menghasilkan apa? Ikan ya. Kemudian ada koki itu menghasilkan apa? Makanan. Nah, selanjutnya ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi orang-orang bekerja dengan menggunakan jasanya sehingga menghasilkan apa? Uang ya. Apa contohnya pekerjaan penghasil jasa? Contohnya adalah guru. Kemudian ada dokter. Nah, selanjutnya ada Pak Polisi. Ini hanya sebagian contoh kecil ya dari pekerjaan penghasil jasa. Tentunya kalian masih bisa menyebutkan banyak sekali pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, adik-adik, coba jawab pertanyaan ini. Sebutkan contoh dari pekerjaan penghasil barang. Kira-kira apa ya? Ada guru, ada petani, ada tukang becak.
Jawabannya apa, adik-adik? Iya, bagus. Pekerjaan penghasil barang. Contohnya adalah petani. Nah, selanjutnya kalian jawab. Contoh dari pekerjaan penghasil jasa adalah guru, petani, atau tukang becak. Kira-kira apa? Nah, bagus. Jawabannya adalah penghasil jasa adalah guru dan tukang becak. Nah, sekian dulu ya pelajaran hari ini. Adik-adik harus tetap semangat ya meskipun belajar di rumah, dan jaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan. Pakai masker jika bepergian dan jangan berkumpul-kumpul di tempat yang ramai ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.